Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Ekonomi Islam yang berjudulkan Sistem Keuangan Islam. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, yaitu Dimas Edo Prakoso, dan teman saya yaitu Bagas Tinta Aryastu, Tiba Khairul Huda Akais, dan Januar Eka Mileniawan. Sistem keuangan Islam, suatu sistem yang mempunyai tugas menjadi media untuk mengalahkan dana dari surplus dana kepada pengguna dana yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 1. Tujuan keuangan Islam. A. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. B. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. C. Promosi pembangunan ekonomi. 2. Struktur dari sistem keuangan Islam, yaitu struktur ideal Capra tahun 1985 dan kerangka Ismail. Selanjutnya, struktur ideal Capra tahun 1985. Struktur ideal dari sistem keuangan Islam menurut Capra tahun 1985 meliputi beberapa institusi berikut. 1. Bank sentral. 2. Bank komersial. 3. Lembaga keuangan non-bank. 4. Institusi kredit khusus. 5. Korporasi asuransi deposit. 6. Korporasi audit investasi. Kerangka Ismail. Abdul Halim Ismail tahun 1986 mengusulkan pembagian tanggung jawab yang lebih cermat dengan membuat sketsa sistem ekonomi Islam yang meliputi 3 sektor, yaitu 1. Siasi, yaitu sektor pemerintah meliputi dana publik dan dana bank sentral. 2. Ijtima, yaitu sektor kesejahteraan yang bertanggung jawab atas administrasi pajak. 3. Tijari, yaitu sektor komersial meliputi semua aktivitas komersial sektor swasta. Lembaga Keuangan Islam. Lembaga Keuangan Islam atau yang biasa disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dijelaskan menjadi 2, yaitu Baitul Ma'al yang artinya bait itu rumah, ma'al itu harta, dan Baitul Tamwil yang artinya bait itu rumah, tamwil itu pengembangan harta. Pengertian dari Baitul Ma'al, Baitul Tamwil, dan Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT, yaitu yang pertama, Baitul Ma'al adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba atau sosial. Yang kedua, Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya profit oriented. Dan yang ketiga, Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Baitul Ma'al menurut sumber dana yang ada dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, Baitul Ma'al Zakat, yang kedua, Baitul Ma'al Akhmas, yang ketiga, Baitul Ma'al Fa'i, dan yang terakhir yang keempat, Baitul Ma'al Dawa'i. Fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan Islam ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan lembaga keuangan Islam dan konvensional. Lembaga keuangan Islam menetapkan bagi hasil sebagai usaha partnership antara pemodal dan pengelola, baik berupa produk simpanan maupun produk pembiayaan.
Sementara lembaga keuangan konvensional menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito dan produk pinjaman. Pada lembaga keuangan Islam, orientasi al-falah atau keridhaan Allah atau memperhatikan halal dan haram. Sementara pada lembaga keuangan konvensional, orientasi profit atau keuntungan semata, tidak melihat halal atau haram. Pada lembaga keuangan Islam, berhubungan dengan nasabah dengan prinsip kemitraan. Sementara pada lembaga keuangan konvensional, hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur. Pada lembaga keuangan Islam, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank bersyariah menerapkan sistem upah jual beli bukan persentase uang. Untuk lembaga keuangan konvensional, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal tertentu. Permasalahan lembaga keuangan syariah. 1. Kurangnya simpanan atau deposito. Kedua, likuiditas berlebihan. Ketiga, problema biaya dan profitabilitas. Keempat, problema pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Kelima, problema pendanaan perumahan dan barang tahan lama. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.